Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Anggaini di channel Obama Study Club, orientasi bersama anak matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang rumus De Moivre, yaitu lanjutan dari materi bentuk polar dari bilangan kompleks. Nah, sebelumnya saya sudah membahas bagaimana bentuk polar dari bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I dikali sin theta. Nah, rumus De Moivre ini salah satunya bisa didapat dari perkalian dua bilangan kompleks. Nah, jika ada dua bilangan kompleks, yaitu Z1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I dikali sin theta 1. Kemudian Z2 nya adalah R2 cos theta 2 ditambah I dikali sin theta 2. Nah, maka kita sederhanakan dulu bentuk yang ini. Jadi R1 cos theta 1 ditambah R1 dikali I sin theta 1. Nah, kemudian yang Z2-nya jadi R2 cos theta 2 ditambah R2 dikali I sin theta 2. Nah, kita akan coba kalikan kedua bentuk polar dari dua bilangan tersebut. Nah, maka Z1 dikali Z2 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah R1 I dikali sin theta 1 dikali dengan R2 cos theta 2 ditambah R2 I dikali sin theta 2. Nah, kita kalikan seperti perkalian polinom, maka di sini hasilnya R1 R2 cos theta 1 cos theta 2, kemudian ditambah dengan R1 R2I dari cos theta 1 dikali sin theta 2, kemudian ditambah dengan R1 R2 I dikali sin theta 1 dikali cos theta 2 ditambah R1 R2 I kuadrat sin theta 1 dikali sin theta 2. Oke, nah ini bisa kita sederhanakan, dimana kalau I kuadrat ini adalah min 1 dan semuanya di sini ada R1 R2, maka saya faktor saja R1 R2 nya saya keluarkan. Saya faktor saja R1 R2 nya saya keluarkan, berarti di sini dikali dengan cos theta 1 cos theta 2 ya. Kemudian ini kan I kuadrat sama dengan min 1, berarti min sin theta 1 dikali sin theta 2. Nah, kemudian ditambah dengan, nah di sini kan dua-duanya ada I, berarti I-nya saya keluarkan, berarti di sini dikali dengan cos theta 1 sin theta 2 ya, ditambah dengan sin theta 1 cos theta 2. Oke. Nah, maka kita gunakan identitas trigonometri untuk menyederhanakan ini. Berarti di sini R1 R2 dikali dengan cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah dengan I dikali sin theta 1 ditambah theta 2. Nah, ini kita gunakan
identitas trigonometri. Nah, kemudian maka kita mendapatkan sudut dari Z1, Z2 atau argumentasi. Maka argumentasi dari Z1, Z2 sama dengan theta 1 ditambah theta 2 atau sama dengan argumentasi Z1 ditambah dengan argumentasi Z2. Nah, dari bentuk ini, maka kita bisa menyimpulkan apabila Z1-nya dinyatakan dengan R1 dikali dengan cos theta 1 ditambah I dikali sin theta 1, kemudian Z2-nya dinyatakan dengan R2 cos theta 2 ditambah I dikali sin theta 2 sampai Zn-nya yaitu Rn cos theta n ditambah I dikali sin theta n, maka Z1 dikali dengan Z2 dikali sampai dengan Zn, maka kita simpulkan R1, R2 dikali sampai Rn, kemudian cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah theta n. Nah, kemudian ditambah I dikali sin theta 1 ditambah theta 2 ditambah sampai dengan theta n. Nah, dengan n-nya adalah bilangan asli. Jadi, jika Z-nya sama dengan R dikali cos theta ditambah I dikali sin theta, nah, maka Z pangkat N-nya bisa kita tulis sebagai R pangkat N dikali cos N dikali theta ditambah I dikali sin N theta. Khusus untuk R-nya sama dengan 1, ya, maka didapatkan cos theta ditambah I dikali sin theta pangkat N, maka di sini hasilnya adalah cos N theta ditambah I dikali sin theta. Nah, rumus ini yang disebut dengan rumus De Moivre. Oke, sekarang saya berikan contoh untuk aplikasinya. Oke, contohnya adalah hitung min 1 ditambah I akar 7. Nah, mungkin kalau kita menghitung seperti ini dengan perkalian polinom kan panjang ya. Nah, bisa juga menggunakan segitiga Pascal. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan rumus De Moivre dari bentuk polar dari bilangan kompleks. Nah, maka di sini kita bisa menentukan Z-nya ini adalah min 1 ditambah I, di mana X-nya sama dengan min 1, Y-nya sama dengan 1. Maka kita mendapatkan R-nya dari mutlak bilangan kompleks, yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, maka di sini min 1 kuadrat adalah 1 ditambah 1, maka di sini hasilnya adalah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akar 2. Nah, jari-jarinya sudah dapat, kita cari coba tetanya, yaitu dengan
Nah, sekarang kita coba cari sudutnya, yaitu dengan tan theta sama dengan y per x. Nah, maka tan tetanya sama dengan 1 per min 1. Berarti tan tetanya sama dengan min 1. Nah, kita cari sudut yang nilainya min 1, tetapi kita lihat dulu. Di sini x dan y-nya kan ada di kuadran 2 ya. Di sini ada di kuadran 2 karena x-nya negatif, y-nya positif. Nah, itu untuk patokan mencari sudutnya. Nah, maka di sini kita dapatkan tetanya adalah 3/4 pi. Nah, ini ada di kuadran 2. Nah, sekarang kita substitusikan ke dalam bentuk polarnya. Nah, bentuk polarnya kan Z sama dengan min 1 ditambah I pangkat 7 ya. Nah, kita yang Z-nya dulu, maka Z-nya sama dengan R dikali cos theta ditambah I dikali sin theta. Nah, maka di sini adalah akar 2 cos 3/4 pi ditambah I dikali sin 3/4 pi. Nah, sekarang yang Z sama dengan min 1 ditambah I pangkat 7. Kita substitusikan, maka min 1 ditambah I pangkat 7 sama dengan R pangkat 7 dikali dengan cos N kali theta ditambah I dikali sin N kali theta. Nah, di sini kan R-nya adalah akar 2, berarti di sini akar 2 pangkat 7 dikali dengan cos 7 kali 3/4 pi ditambah I dikali sin 7 dikali 3/4 pi. Maka di sini adalah akar 2 pangkat 7 dikali cos 21/4 pi ditambah I dikali sin 21/4 pi. Oke. Nah, maka ini kalau sudutnya kita substitusikan dicari cosnya, di sini hasilnya adalah min 8 dikurang 8 pi. Oke. Nah, ini tinggal disubstitusi aja sudutnya. Nah, ini adalah contoh untuk yang bentuk perkalian. Nah, sekarang saya mau menguraikan yang bentuk pembagian. Nah, untuk pembagiannya, jika Z1-nya sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I dikali sin theta 1 dan Z2-nya sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I dikali sin theta 2. Nah, untuk yang Z2-nya karena dia adalah penyebutnya, maka di sini tidak boleh sama dengan 0. Maka Z1 dibagi Z2 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I dikali sin theta 1 per R2 dikali cos theta 2 ditambah I dikali sin theta 2. Nah, untuk pembagian kita akan kali dengan lawan penyebutnya. Maka di sini dikali dengan cos theta 2 dikurangi I dikali sin theta 2 per cos theta 2 dikurangi I dikali sin theta 2. Nah, ini adalah lawan dari penyebutnya. Oke, kita kalikan pembilangnya seperti perkalian polinom. Berarti di sini R1 dikali cos
theta 1 dikali cos theta 2, kemudian dikurangi I dikali cos theta 1 dikali sin theta 2, kemudian ditambah I dikali sin theta 1 dikali cos theta 2, kemudian dikurangi I kuadrat sin theta 1 sin theta 2. Nah, di sini Nah, sekarang penyebutnya karena di sini hanya perlawanan tanda, berarti R2 dikali cos kuadrat theta 2 dikurangi I kuadrat sin kuadrat theta 2. Oke. Nah, sekarang yang atas bisa kita sederhanakan karena di sini I kuadrat sama dengan min 1, min kali min jadi plus. Nah, berarti kita taruh di depan ya. Cos theta 1 dikali cos theta 2. Nah, sekarang yang ini, yang I kuadratnya kan min 1, kita pindah ke depan jadi plus sin theta 1 sin theta 2. Oke. Nah, sekarang di sini yang ada I-nya, ini ada I, ini juga ada I, maka kita tambah I-nya kita faktor. Nah, untuk yang sin theta 1 cos theta 2 kita taruh depan, jadi sin theta 1 dikali cos theta 2 dikurang dengan cos theta 1 sin theta 2. Nah, di sini I kuadratnya juga min 1, berarti jadi tambah, berarti di sini R2 dikali cos kuadrat theta 2 ditambah dengan sin kuadrat theta 2. Nah, teman-teman ingat dong, untuk identitas ini nilainya adalah 1. Maka karena ini nilainya 1, berarti R1 per R2 dikali dengan cos theta 1 dikali cos theta 2 ditambah sin theta 1 dikali sin theta 2 ditambah I dikali sin theta 1 dikali cos theta 2 dikurangi cos theta 1 dikali sin theta 2. Nah, kita buat identitas trigonometrinya, maka di sini adalah R1 per R2 dikali dengan, nah untuk yang ini adalah cos theta 1 dikurangi theta 2. Nah, untuk yang ini adalah sin theta 1 dikurang theta 2. Nah, berarti di sini ditambah I dikali sin theta 1 dikurang theta 2. Oke. Nah, dari rumus ini kita dapat menentukan argumentasinya. Maka argumentasi dari Z1 per Z2 ini sama dengan theta 1 dikurang theta 2. Ini adalah sudut, atau bisa juga ditulis dengan argumentasi Z1 dikurangi argumentasi Z2. Nah, maka ini juga bisa mengakibatkan yang lain jika Z-nya sama dengan R dikali cos theta ditambah I dikali sin theta, maka 1 per Z sama dengan 1 per R dikali cos min theta ditambah I dikali sin min theta. Nah, ini untuk yang 1 per Z ya. Oke, nah ini bisa juga ditulis dengan 1 per R cos theta dikurangi I
sin theta. Nah, ini juga bisa. Oke. Nah, maka jika Z sama dengan pangkat min N, ini menyatakan 1 per Z pangkat N, ya, dengan N-nya adalah bilangan asli, maka dapat dinyatakan dengan Z pangkat min N sama dengan 1 per Z pangkat N sama dengan 1 per Z pangkat N. Karena 1 mau dipangkatkan berapa aja tetap 1. Maka ini 1 per R pangkat N dikali dengan cos min N dikali theta ditambah I dikali sin min N dikali theta. Oke. Nah, rumus ini disebut dengan rumus De Moivre. Nah, dengan N-nya sama dengan bilangan asli. Oke. Nah, berikut saya berikan contohnya. Contoh, hitung akar 3 min I pangkat min 6. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa Z-nya sama dengan akar 3 min I, di mana X-nya sama dengan akar 3 dan Y-nya sama dengan min 1. Nah, untuk merubah ke bentuk polarnya terlebih dahulu, kita harus punya jari-jari atau R, yaitu nilai mutlak Z yang didapat dari akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Jadinya akar 3 ditambah 1. Berarti akar 4 sama dengan plus minus 2. Tapi karena ini jarak yang diambil adalah 2. Nah, sekarang untuk menentukan sudutnya kita dapat menentukan dengan tangen theta sama dengan Y per X. Maka tan theta sama dengan min 1 per akar 3. Oke, kita rasionalkan akar 3 per akar 3. Berarti min 1/3 akar 3. Nah, perlu kita ketahui kalau di sininya adalah X-nya positif, Y-nya negatif, maka ada di kuadran 4. Kalau di kuadran 4, berarti teman-teman harus ambil sudut yang ada di kuadran 4. Maka di sini tetanya sama dengan min pi per 6. Oke. Nah, jadi untuk membentuk bentuk polarnya, yaitu akar 3 min I sama dengan R, ya, R dikali cos theta ditambah I dikali sin theta. Maka R-nya sama dengan 2 dikali cos min pi per 6 ditambah I dikali sin pi per 6. Oke. Nah, ini yang untuk akar 3 min I. Nah, bagaimana dengan kalau akar 3 min I pangkat min 6? Berarti R pangkat N dikali cos min N dikali theta ditambah I dikali sin min N dikali theta. Oke. Nah, berarti kita substitusikan R-nya adalah 2, N-nya adalah pangkat min 6, ya. Kemudian dikali dengan cos min 6 dikali min pi per 6, ya. Kemudian ditambah I dikali sin min 6 dikali min pi per 6. Oke.
Nah, berarti di sini 2 pangkat min 6 dikali dengan cos nih, min 6 kali min 6 1, berarti di sini adalah cos pi ditambah i dikali sin pi. Oke. Nah, ini kalau dihitung cos pi berapa, sin pi berapa dikali dengan 2 pangkat min 6, hasilnya min 1/64. Oke. Nah, ini untuk menyederhanakan jika pangkatnya lebih dari 1. Nah, bisa menggunakan rumus de Moivre. Nah, tadi sudah saya jelaskan bagaimana asal mula dapat rumus de Moivre itu sendiri. Oke, jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.